Gimana ini? Mati lampu. Apa cek kapan deh? Saya tidak. Jadi cuma Ketut Asri ada juga kita di sana. Iya, kan sempat dia bilang pernah kerja di sana. Sekarang di apa lagi? Kalau Bapak mau Tata hubungi usaha. saya ada di Iya. nomor HP saya Di sebelah kanan juga TU dulu. Iya. 4284 Tak usah. Ya. Ya. Bentar nanti ya. Jadi nomor HP saya Biasa dia cerita, Pak. 0853 Itu kemarin saya juga terakhir ketemu di kecamatan waktu latihan apa itu. Iya. Jadi Kantor kecamatan. Bapak Ibu yang pernah bergabung di Prodestel Mate, ya kalau sering saya banyak Duh. berkomentar di dalam terkait masalah penyusunan data FD scale profil desa, ya inilah aslinya malam hari ini. Rahman sebelum meninggal. Kenal di Iya. WA Bapak Pas Ibu lepas yang tahun mana dari dinas provinsi terakhir. yang saya sempatkan hadir pada malam hari ini di Mamuju Tengah untuk Masukkan dia. memberikan Rahman itu yang bimbingan pada teknis Evers. terkait Para penyusunan ini. data profil Iya. desa Pada dan kelurahan. Kabubuk. Nah, Oh, tetangga sebelah. tahun lalu juga ada beberapa tahun, 4 tahun yang lalu, tepatnya awal 2019, Mamuju Tengah juga pernah melakukan bimtek yang sama di Hotel Maleo. Ya, kebetulan saya juga pemanterinya dan kegiatan itu dihadiri dari Kementerian Dalam Negeri. Namun pada saat itu setelah habis pelatihan beberapa bulan kemudian muncul wabah penyakit yang namanya COVID. Ya, sehingga pada saat itu penyusunan data profil desa di khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah kurang optimal karena pada saat itu tidak bisa door to door untuk melakukan pendataan disebabkan karena adanya pembatasan waktu ya, apakah namanya itu ya, sehingga PPKM ya, jadi sehingga tidak maksimal. Nah, beberapa tahun kemudian dan tahun terakhir di 2022 kemarin yang sempat mengisi data profil desa dari 54 desa itu hanya 6 desa. Ya, termasuk yang saya salut itu desa Salupangka. Mana desa Salupangka di sini? Ya, dengan desa Paraili. Mana desa Paraili? Ya, terima kasih banyak Pak. Saya ajukan jempol kedua desa tersebut karena dia lebih intens mengupdate data. Meskipun datanya belum lengkap, tapi saya menghargai karena upayanya sudah ada. Nah, tahun ini sebelum saya berangkat dari Mamuju, saya sempat cek semua desa di Provinsi Sulawesi Barat, terutama Kabupaten Mamuju Tengah, yang baru mengupdate data itu baru 7 desa. Jadi sehingga progres yang muncul di aplikasi itu baru 13,63%. Ya. Jadi ini sangat jauh sekali dari harapan kami. Mestinya di akhir tahun ini seharusnya kan sudah penginputan ke aplikasi, tapi baru 7 desa Pak. Ya, bersyukur Kabupaten Mamuju Tengah ini punya inisiatif untuk melakukan bimbingan teknis dan kesempatan saya juga untuk membimbing Bapak Ibu untuk login masuk di aplikasi. Nah, kebetulan saya perhatikan malam ini, bila saya bandingkan awal 2019, banyak perangkat desa ini yang wajah baru. Ya, mungkin karena hasil reshuffle kemarin waktu pemilihan kepala desa. Ya, nah ini beberapa yang saya masih ingat wajahnya, tapi selebihnya saya kurang kenal. Ya, sehingga ya mungkin tahun ini juga mungkin ada reshuffle lagi karena baru ada pemilihan kepala desa. Ya, tapi kalau kita berdasar ke Permendagri 67 tahun 2018 Pak, bahwa tidak seenaknya mengganti perangkat desa, karena hanya yang bisa diganti itu ketika 4 hal yang dia langgar atau yang memenuhi unsur 4 hal dalam pasal 5 atau 6 di Permendagri. Yang pertama dia mengundurkan diri, dia meninggal dunia atau berhalangan tetap, dan terakhir dia tersangkut masalah kasus hukum. Selebihnya itu tidak boleh diganti tanpa
alasan dia jelas. Itu pun pergantian harus ada rekomendasi dari camat. Ketika hal itu tidak ada, maka perangkat desa yang akan diberhentikan bisa banding ke ombudsman atau langsung ke Petun atau pengadilan tata usaha. Ya. Jadi ini saya sampaikan memang. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, jadi saya berikan dulu pengertian bahwa perangkat desa itu tidak seenaknya bisa diganti. Kenapa? Hal inilah yang membuat kita selalu tiap tahun bintek terus. Akhirnya anggaran yang untuk bintek itu habis percuma saja. Karena tahun ini bintek, tahun depan sudah diganti. Nah, harapan kami dari pemerintah provinsi, khususnya Dinas Pemda Provinsi Sulawesi Barat, kami tidak menginginkan hal itu karena biar banyak terlalu mahal kos yang kita keluarkan kalau setiap tahun kita merekrut perangkat desa mau tidak melakukan bimbingan teknis sekarang. Bintek itu yang kita bintek itu ya otaknya tajam, tapi kalau sudah kumpul ya bagaimana? Di bintek lain kita ke kiri ya ke kanan. Ya, ini yang agak susah sebenarnya. Sehingga data profil desa itu tidak bisa tuntas. Yang kedua data MSKL juga tidak pernah tuntas. Data si Bades juga terkait masalah aset desa juga tidak bisa tuntas. Bahkan kami minta data perangkat desa saja juga tidak bisa tuntas, Pak. Khususnya di Kabupaten Mamuju lain. Karena apa? Kenapa kami mau lakukan pendataan itu? Karena kami mau bentengi Bapak Ibu sebenarnya. Cuma ketika kami minta ke sekretaris desa ya ogah-ogahan mengirim ke kami. Yang kedua, ada link untuk menginput data perangkat desa di FDScale. Ya, kemarin data FDScale yang tahun 2022 masih ada beberapa desa, hanya terisi 44 dan 54 desa. Berarti ada 10 desa yang belum menginput. Itu pun diinput ya hanya menggugurkan kewajiban. Nah, sekarang kita harus tekan kontrak malam ini. Artinya, kalau kita hanya datang menggugurkan kewajiban karena mengikuti perintah Pak Desa untuk mengikuti bintek di sini, ya percuma juga kita melakukan bintek seperti ini. Artinya, saya pun jauh-jauh ke sini meninggalkan pekerjaan. Sebenarnya jadwal saya ini, saya diundang ke Kabupaten Polman, Bapak Ibu, untuk memberikan bintek. Tapi saya lebih memilih ke Mamuju Tengah. Selain dekat, ya kedua saya mau memulai teman-teman karena saya tahu kalau di sini banyak perangkat desa. Yang kedua, username yang sudah dibagikan banyak yang ganti. Jadi otomatis ini ya salah satu faktor kendala nanti ketika kita memilih. Tapi tidak usah khawatir. Username itu hanya admin provinsi yang bisa ganti. Kalau admin kabupaten tidak punya link untuk mengganti. Insya Allah setelah saya bagikan username nanti, ketika Anda login masuk, ada tidak berhasil, ya hari ini pun atau malam besok pun kita bisa ganti username yang sudah dirubah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab secara geografis. Ya. Karena apa? Username itu bukan berarti milik pribadi, Pak. Ketika Anda meninggalkan pekerjaan atau dipecat dari sebagai perangkat desa, username itu wajibnya kita serahkan kembali, apakah serahkan ke sekretaris desa atau kepala desa. Tidak boleh diganti. Sebenarnya ada kesempatan untuk mengganti, tapi takutnya ketika itu diubah, maka itu nanti bapak kesusahan. Ya, baik, itu hanya pengantar saya. Jadi kita langsung masuk materi. Iya. Wah. Matikan saja, mungkin. Jaringan apa ini?
bisa. Sudah mulai karena kan tapi nggak tahu juga dia sudah pakai. Ya. Harus kita tahu dulu jenis dan ruang lingkup profil desa. Apa itu profil desa dan kelurahan? Belum masuk di sini, masuk di Pak daerah. Ya. Ya. Pendahuluan. Ya. Jadi kita tahu kenapa data itu penting. Ya. Perencanaan tanpa didukung dengan data itu sama saja merencanakan kegagalan. Ya. Nah, sekarang sudah terbukti dari 9 tahun berjalannya dana desa, ya. Bukannya masyarakat bertambah kesejahteraannya. Justru yang muncul sekarang banyak masyarakat miskin. Berarti di mana kesalahan tersebut? Dana desa itu setiap tahun bertambah dan tidak pernah berkurang. Adili pun begitu. Tapi kenapa angka stunting di desa itu semakin tinggi? Tiap tahun semakin tinggi, bukannya tambah merosot. Nah, Perpindah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, konstelasi atau tatanan politik desa spontan berubah. Jabatan kepala desa kini menjadi sangat strategis. Ya, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6, jabatan kepala desa itu berubah-ubah. Dulu ada yang 8 tahun, ada yang 5 tahun, dan sekarang 6 tahun. Bahkan usulan untuk dijadikan jabatan kepala desa itu 9 tahun, Pak. Ya, saking strategisnya jabatan posisi kepala desa sekarang. Desa itu sekarang seksi karena dia otonom, dia bisa mengelola anggaran sendiri. Nah, tapi konstelasi politiknya itu tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Ya, kenapa begitu? Ya, ada kepala desa setelah masuk menjadi kepala desa, ya, dia tidak berpikir lagi kesejahteraan untuk masyarakatnya. Dia lebih mengepentingkan apa yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, dia hanya penting kekuasaan. Ya, yang penting saya berkuasa, saya mengelola dana desa. Nah, hal inilah yang membuat sekarang desa ada yang cepat maju, ada yang stagnan, ada bahkan yang tidak jalan sama sekali. Bahkan diprediksi setelah dana desa, pasca dana desa itu tidak ada, maka banyak nanti desa yang jadi bangkrut atau desa yang rugi. Kenapa bisa jadi desa bangkrut, Pak? Ya tidak ada aset-asetnya lagi. Artinya asetnya itu tidak bisa dimanfaatkan. Saya tanya Bapak Ibu, dari perjalanan 2015 sampai 2022 kemarin, berapa banyak aset yang Bapak bangun di desa? Pertanyaannya, Bapak bisakah hitung itu jumlah aset? Berapa dana desa yang masuk di desa dan berapa aset yang dihasilkan? Setelah dihitung asetnya, bagaimana kontribusinya kepada masyarakat? Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Yang kedua, dengan adanya undang-undang desa, pemerintah mengalokasikan 10% APBN untuk desa di seluruh Indonesia. Jadi, APBN misalnya 3.000 triliun, keluar 10% dibagi ke 79.000 desa. Nah, itulah sehingga desa bervariasi. Ada yang 800, ada yang 900, ada bahkan sampai 1 miliar. Nah, dari pengalokasian itu ada namanya alokasi formula. Dia dihargai karena desanya maju. Dulu waktu pertama dana desa muncul, desa sangat tertinggal itu yang paling banyak. Bahkan 1 miliar, bahkan sampai 2 miliar. Di Kabupaten Majene ada desa sampai mendapat 2 miliar pada saat ini. Setelah berjalan, makanya desa banyak yang keluar dari ketertinggalan. Karena apa? Kalau saya
desa saya misalnya berkembang atau maju, otomatis dana desa saya akan turun. Maka banyak desa yang tidak mau maju pada saat itu, sangat tertinggal karena dia memikirkan bahwa saya hanya mempertahankan anggaran 2 miliar. Tapi setelah dievaluasi dari tahun ke tahun hanya peningkatannya dari sangat tertinggal turun jadi level tertinggal, naik jadi tertinggal berapa persen? Dari tertinggal berkembang, dari berkembang maju, dari maju naik ke level mandiri. Itu tidak ada, Pak. Sehingga Kementerian Keuangan pada saat itu mengubah formula pembagian anggaran pada saat itu. Desa yang maju langsung dikasih alokasi yang tinggi dengan populasi yang tanah. Pokoknya banyak lah perhitungannya pada saat itu. Desa yang sangat tertinggal mendapat paling maksimal 800 dana desa. Karena itu perhitungan dana desa ada pelimpahan. Itu dari jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan akses keterjangkauan. Itu perhitungannya, Pak. Tapi masih ada lagi tambahan lain. Itu hanya dialokasi dikhususkan kepada desa yang sudah keluar dari ketertinggalan. Misalnya dia sudah maju dan mandiri. Syukur alhamdulillah di TK sudah ada beberapa desa yang mandiri, kalau tidak salah 6 ya. Ya. Termasuk desa Purwoyo dan beberapa desa yang ada. Ya, mudah-mudahan desa yang lain juga ikut. Jangan selalu berpatokan kita supaya dapat bantuan. Nah, karena kalau orientasi kita hanya mengelola anggaran, maka tunggulah desa itu tidak akan maju-maju. Karena bagaimana mengelola dana itu supaya bisa ada keuntungan. Tapi pasti banyak anggaran yang dikelola ada keuntungan yang diraih tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya, dalam memenuhi amanat pembangunan desa, mulai tahun 2014 pemerintah telah mengalokasikan dana desa kepada pemerintah di seluruh Indonesia. Yang terakhir, desa kini memiliki kekuatan untuk melaksanakan pembangunan desa dalam rangka tercapainya kemandirian desa. Ya, untuk mencapai kemandirian desa itu kan desa sudah berbekali anggaran yang cukup besar. Selain dana desa, ada alokasi dana desa, bahkan ada DBH, dana bagi hasil pajak, dan masih ada lagi kalau desanya kreatif ada PAD. Mamuju Tengah ini sudah banyak desa yang punya PAD. Nah, tinggal desanya itu harus punya kreatif. PAD itu mau digimanakan? Ya. Kenapa? PAD ini sangat bisa berkontribusi kepada kesejahteraan perangkat desa dan BPD. Karena apa? Itu tidak diatur oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Hanya pemerintah desa yang mengatur anggarannya. Karena itu sumbernya dari desa. Jadi kalau misalnya ada desa punya PAD yang sudah besar, ya kalau Pak desanya juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat, ya paling tidak selain siltap ada tunjangan. Saya tanya, di Mate ini sudah ada tunjangan untuk perangkat desa? Nah, belum ada. Oh, ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan, Pak. Kalau desa tidak punya PAD, setengah mati. Karena setiap tahun itu anggaran dana desa itu ya semakin sedikit semakin dipangkas, banyak persyaratannya. Nah, daripada kita mendapatkan persyaratan, lebih baik kita membuat persyaratan sendiri. Ya, contoh APBD harus ditetapkan sebelum 31 Desember. Ini kan Provinsi Sulawesi Barat itu paling tertinggal pencairan tingkat nasional, Pak, baru 70 sekian persen. Nah, sementara rata-rata nasional sudah di atas 80%. Nah, kenapa? Keterlambatan pencairan dana desa karena disebarkan oleh bapak-bapak. Kenapa saya bilang bapak-bapak? Ya, penetapan APBD nanti tahun depan. Ingat,
Kalau penetapan APBD tahun depan Januari atau bahkan April Pak, maka Sintak Bapak itu bisa harus itu Januari sampai bulan Maret. Karena sekarang itu berbasis kinerja. 57 sudah menerapkan seperti itu Pak. Ada desa karena terlambat ketok palu penetapan APBD menyeberang tahun, maka beberapa bulan itu tidak dibayarkan. Dibayarkan tapi jadi temuan inspektorat. Masa kita mau mengembalikan? Sudah jadi kotoran, sudah masuk di toilet, kita disuruh mengembalikan 2 juta lagi. Jadi saya minta teman-teman yang proaktif lah. Karena di Permendagri 114 tentang perencanaan pembangunan desa kan sudah ada skedulnya itu. Juli sampai September itu penyusunan RKP. Oktober sampai Desember itu penyusunan rancangan APBD. Dan sebelum tanggal 31 atau maksimal 31 APBD sudah disahkan ke antara kepala desa dengan PPD. Januari sudah bisa mengajukan pencairan di KPPN atau melalui bagian kedua. Jadi simpel kan? Daripada kita menunggu sampai 3 bulan baru. Bahkan direncanakan ada instruksi dari Kementerian Dalam Negeri bahwa Sintak perangkat desa dan kepala desa itu dibayar setiap bulan. Jadi tidak ada lagi dibayar per tribulan. Karena kita tidak makan per tribulan Pak. Kita makan tidak 2 kali 1 hari. Ya. Kalau kita makan per tribulan, ya sudah kurus kering kita Pak. Masih mending di sini. Banyak penghasilan lain. Coba kasihan di masa sampai berapa bulan itu tidak dibayar Sintak. Ya, sampai 13 bulan. Masih ada sisa bulan kemarin, tahun kemarin belum dibayar. Tapi tak tahu sekarang apakah sudah dibayar atau belum. Ya. Sudah terlambat dibayar, kita dituntut kinerja Pak. Pak, mana mungkin bisa kita mau bekerja kalau lapar? Tidur saja Pak, kalau lapar tak bisa. Siapa yang bisa tidur kalau lapar? Tak ada Pak, pasti bangun tengah malam cari tidur. Kebijakan tentang program desa. Sebagaimana yang disinggung oleh Pak Kadis tadi, bahwa pendataan ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru bagi kita, karena baru kita mau laksanakan. Ya. Yang pertama, dimulai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan data program desa dan kelurahan. Jadi sejak tahun 1994 sudah ada instruksi Menteri Dalam Negeri. Yang kedua, Surat Mendagri nomor 414/3 tanggal 17 Februari 2003 tentang sistem pendataan profil desa. Jadi ada instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 1996, ditindaklanjuti lagi Surat Menteri Dalam Negeri tahun 2003. Tapi itu belum ada aplikasi, masih secara manual Pak. Nah, itu kebijakannya, dasar kebijakannya. Sekarang kita masuk ke landasan hukumnya. Landasan hukum profil desa itu sebenarnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2004 tentang desa. Sebelumnya, sebelum ada undang-undang ini, itu PP 772 2006. Maka lahirlah Permendagri 12 tahun 2007 sebagai turunan dari PP. Nah, satu-satunya Permendagri yang masih bertahan sampai saat ini produk dari turunan dari PP 72 adalah Permendagri 12 tahun 2007. Karena apa? Karena ini sangat urgent Pak. Pendataan ini masih sangat lengkap. Dan sampai saat ini belum ada
kabupaten yang menyusun profil desa secara lengkap, Pak. Kalau profil skala desa mungkin desa sudah ada, itu pun bisa dihitung dengan jari. Tapi kalau skala kabupaten belum ada, Pak. Termasuk Mamuju Tengah, ya. Dari tahun ke tahun Mamuju Tengah itu kalau dari sejarahnya itu baru 4, turun 3, naik lagi 5, tahun berikutnya turun lagi 4. Terakhir kemarin baru hanya 6 desa. Nah, syukur-syukur ini sudah naik 1, 7. Ya, 1 Ji. Jadi kalau misalnya sampai kapan itu? 54 desa kalau setiap tahun desa, tahun 54 tahun akan datang. Itu perangkat desa semua yang ada ini sudah belum ada yang mendahului. Ya. Program desanya belum tuntas. Ya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Sistem Perencanaan Nasional. Ya. Ini banyak sekali undang-undang yang mendukung penyusunan profil desa. Belum lagi ada peraturan di zaman Jokowi tentang sistem satu data. Tapi memang ini saya belum kasih masuk di sini, Pak. Karena apa mau landasan hukum itu mau dipakai? Nah, profil kita saja belum tersusun. Ya. Yang kedua, yang berikutnya peraturan pemerintah 43 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6. Terus berubah lagi PP 47. Terakhir PP Nomor 11. Nah, dari PP 11 inilah sehingga ada kesamaan gaji atau sikap perangkat desa seluruh Indonesia. Ini dari PP 11 tahun 2019 sehingga mewajibkan juga pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana desa, alokasi dana desa yang bersumber dari APBD harus mengeluarkan 10%. Karena dulu ya kabupaten hanya memberikan alokasi dana desa ke desa yang bersumber dari APBD kabupaten itu paling 30 juta, 60 juta. Ya. Sekarang itu sudah ada kewajiban 10%. Misalnya APBD Kabupaten Mamuju Tengah 570 miliar, jadi harus keluar 10% dan dibagi ke 54 desa. Makanya tidak heran kalau ADD-nya Kabupaten Mamuju Tengah itu agak tinggi dibanding kabupaten lain. ADD-nya berapa? Di desa Bapak? Ada yang mencapai 500? Nah, 600, Pak. Kenapa profil desa tidak bisa dianggarkan? Tiap tahun anggarkan penyusunan dan pemutahiran. Kenapa kita selalu menyebut penyusunan dan pemutahiran? Desa yang belum menyusun, ya harus menyusun. Desa yang sudah menyusun harus dimutahirkan setiap tahun. Makanya anggarkan kontribusi. Jadi Dinas BMD yang fasilitasi seperti ini. Bukan provinsi. Tapi itu pun provinsi sebenarnya ranahnya kabupaten. Tapi kabupaten belum ada tenaga yang siap untuk menjadi tim atau menggeluti masalah penyusunan profil desa. Di provinsi Pak, di kantor saya saja hanya saya. Jadi kalau ada yang undang ke kabupaten ya antri. Ya. Karena tidak mungkin saya mau hari ini besok saya di sana. Ya. Contoh korban ya, siapa yang duluan? Yang lamar saya? Ya saya harus melayani yang duluan. Ya. Kemarin 3-4 hari yang lalu saya di Kabupaten Mamuju, tapi itu inisiatif desa Pak. Desa sendiri yang punya inisiatif. Dia dibidik semua perangkat desanya, kader posyandunya, kader PKK-nya, sama kepala dusunnya. Dia anggarkan itu di APBD perubahannya kurang lebih 30-40 juta. Kenapa di Mamuju Tengah tidak melakukan seperti ini? Mungkin Bapak bilang, akal-akalannya di pemateri karena dia kalau diundang dapat bonus. Tidak Pak. Iya. Di materi itu ada kader saya itu yang bisa melatih. Nurdianti, sekretaris desa di Salubangka. Dia itu kader saya itu. Dia sama-sama saya melatih. Saya pertama latih itu tahun 2000, kalau dasar 2017. Sehingga dia saya patok, saya
Anda harus menjadi pelatih di kalangan perangkat desa. Kalau saya semua yang mau layani 69 kecamatan, 575 desa, 73 kelurahan, wah setengah mati saya. Jadi paling tidak dia bisa membackup untuk wilayah kabupaten menuju tengah. Tapi ya itu tadi, kalau ada kendala terkait masalah username, passwordnya, ya harus orang provinsi yang turun. Ya. Kemarin ada beberapa desa di Sandung Manulu, yang mana Sandung Manulu? Ya, ada kemarin yang WA saya minta passwordnya ProDeskel. Saya sudah kirim, tak tahu siapa itu karena saya lihat foto profilnya ibu-ibu. Ya, tak tahu siapa. Apakah fotonya bapak, istrinya bapak Pak di situ atau foto pacarnya? Ya, saya tak tahu. Sudah berapa desa? Saya mungkin ada 5 desa itu yang minta. Saya kirim. Dia minta jam 7 pagi, ya jam 9 saya harus layani. Jadi saya itu Pak tidak pernah lepas dari HP. Pada saat ini karena banyak 575 desa saya harus layani. 73 kelurahan. Minta passwordnya Pak. Saya tahun lalu dikirim, kenapa lupa lagi? Minta lagi passwordnya Pak. Jangan-jangan hanya menyenangkan hati saya supaya dia menganggap saya menganggap dia itu proaktif dalam penyusunan program desa. Ya. Lanjut. Nah, selain Permendagri 12 masih ada Permendagri 81 Pak. Ini terkait masalah struktur organisasi dan tata kerja. Ini dasar hukumnya. Karena apa? Kenapa ada hubungannya Permendagri 12 dengan Permendagri 81 tahun 2015 terkait masalah struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa? Karena di dalam Permendagri 84 ada salah satu pasal mengatakan bahwa desa yang swadaya itu maksimal 2 kaum 2 kasih. Desa swadaya minimal 2 kaum 2 kasih, berarti bisa 3. Nah, desa swasembada bisa lebih dari 3, tergantung kemampuan. Tapi kenyataan sekarang semua desa tidak ditahui, desa swadaya, swasembada 3 semua. Nah, saya lihat mantep 3 semua. 3 kaum 3 kasih. Andai kata audit, maka sebagian mengembalikan sultan. Karena tidak ada ketentuan di Permendagri 84 Pak. Karena itulah kalau kita hanya ikut-ikutan tanpa membaca regulasi. Nah, di desa A 3, saya 23. Akhirnya banyak desa sekarang kesulitan membayar sultannya Pak. Dia mau desa tetangganya mekarkan dusun, dia juga mekarkan. Pokoknya apa yang bikin di tetangga kiri kanannya, muka belakangnya itu juga dilakukan. Akhirnya setengah mati. ADD-nya hanya 300 juta, kepala dusunnya 12. Tambah kau 3, tambah kasih 7. 7 tambah 12 kali 2 juta kali 12. Kan cara pikir itu yang perlu menggaji kan begitu. Nah, akhirnya tidak melampaui 70-30 sebagaimana amanah PP nomor 11 operasional pemerintah desa penggunaan ADD itu 70-30. Karena ya begitu, tidak berdasar ke profil desa. Profil desa itu kan saling terkait Pak. Mau mengikankan desa, Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa, yang harus berdasarkan profil desa. Jangan juga, tetangga saya sudah mengikankan desa, saya juga mengikankannya. Banyak bisa, ada ketentuan yang mengatur di dalam. Karena walaupun lolos di kabupaten, belum tentu lolos di provinsi. Karena syarat pemekaran desa berapa? Menurut Undang-Undang Nomor 6 PP 43 4.000 jiwa 400 kakak. Mohon koreksi, mohon buka
undang-undang. Siapa tahu saya salah mengutip. Karena di otak saya ini terlalu banyak aturan di dalam ini. Jadi saya tidak tahu itu aturan mana ini, di pasal berapa ini, aturan mana ini. Ya. Di mana tidak ada pemenuhi persyaratan. Karena jangan sampai kita menekankan berbaru desa itu, akhirnya boleh begitu desa itu. Ya. Ada yang bertanya, ada persyaratannya Pak? Pemekaran dusun Pak? Tidak ada persyaratannya. Yang pertanyaannya sanggup tidak menggaji? Kan itu Ji. Tidak ada ketentuan 40 harus ini. Ya itu ketentuan tambahan lah. Di sana ada juga perkampungan Pak. Bagaimana kalau ini untuk memudahkan pelayanan? Jangan dipakai alasan memudahkan pelayanan. Di mana-mana sekarang mudah pelayanan. Yang penting ada uang Pak. Bapak bisa surat online. Hubungi BPJS. Tinggal ATM. Surat keterangan apa saya membutuhkan. Input nik. Tik. Surat keterangan nikah. Langsung keluar itu surat. Ada memang informatnya di dalam. Tidak perlu tulis namamu di dalam. Tanggal ini, namaku ini, alamatku. Karena kan nik sekarang itu sudah lengkap. Alamat, jenis kelamin, ya lengkap alamatnya. Tinggal klik sudah. Atau kalau memang susah berbasis HP Android. Tinggal kita input, masuk ke operatornya desa, tinggal desa read. Sudah, tinggal dia tekan itu. Jadi surat apa yang mau dia surat pengantar nikah, surat keterangan usaha, surat keterangan, pokoknya semuanya surat keterangan berdasarkan Permendag yang 47 ada semua di dalam Pak. Tinggal buat. Jadi tidak usah lah memudahkan pelayanan. Yang penting ada signal HP, gampang di semua. Kalau mau enak Pak, pakai surat elektronik. Jadi biar kepala desa itu di Palestina sekarang berjihad, bisa juga tanda tangannya jarak jauh. Iya. Biar ke jalur Gaza sekarang berjihad Pak. Oh Pak Desa ada surat tanda tangan tidak buka HP. Jadi tidak perlu lagi. Tidak bisa pelayanan hari ini Pak, karena Pak Desa lagi ke Mamuju, ke Topoyo. Tidak ada istilah seperti itu Pak. Yang penting Pak Desa di mana dia berposisi, ada HP, ada signal, ada kuotanya. Ya kalau Pak Desa tidak ada istilah darah kuota. Ya. Karena tinggal beli kuota kan mobile banking. Ya. Jadi kawan semua sekarang Pak, kenapa Mata tidak lakukan seperti itu? Untuk memudahkan pelayanan. Jadi tidak perlu lagi bentuk dusun di sana untuk memudahkan pelayanan. Berbasis Android Pak sekarang. Nah, provinsi desa. Kita tak harus definisi dari provinsi desa itu apa? Ya, bisa terbaca? Nah, gambaran menyeluruh definisi provinsi desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi bahasa dasar keluarga, data potensi, sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana, dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh desa dan kelurahan. Jadi data provinsi desa mulai lengkap Pak. Mulai data sumber daya manusianya ada, dari 3.000 penduduk jiwa ada semua datanya di situ, sumber daya alamnya, sumber daya kelembagaannya. Nah, kadang saya curiga di desa itu tidak tahu lembaga apa yang ada di desa ini. Beda itu lembaga desa Pak dengan lembaga kemasyarakatan desa. Beda. Coba saya tanya, lembaga coba sebutkan sama saya lembaga yang ada di desa. Hah? Desa. Nah, apa lagi? Nah. UKMD. Nah. Ya. Ya apa lagi? Nah, berarti Bapak ikut kemarin PAD di ya. Saya tahu ikut PAD kemarin di Mamuju. Jadi kita harus bedakan lembaga yang ada di desa dengan lembaga kemasyarakatan. Kalau lembaga kemasyarakatan
itu PKK-nya, posyandonya, Karang Tarunanya, dukun beranaknya, pokoknya kalau ada perkumpulan dukun beranak, nah, kelompok tani, kelompok nelayan, itu semua. Kalau lembaga yang ada di desa, ada 6, betul Bapak yang bilang tadi. Lembaga pemerintah desa dan perangkat, BPD, BUMDes, lembaga adat, sama lembaga kerjasama antar desa. Ini baru begitu saja kita bingung itu. Nah, jangan sampai mengisi nanti di Purda Provinsi lembaga yang pernah diikut. Wah, putar-putar nih. Nah, lupa. Jadi data profil desa juga itu bisa menjawab permasalahan yang ada di desa. Seperti yang disebutkan Pak Kadis tadi, masalah potensi. Jangan sampai desa kita itu anggap bukan desa pertanian, ternyata perkebunan. Ya, sepintas mata kita lihat bahwa ini pertanian, tapi begitu Bapak isi masuk datanya, ternyata perkebunan. Karena ada namanya tipologi desa, ada semua di dalam nanti di sini. Ya. Yang kedua, politik desa itu terdiri dari tiga instrumen yang kita mau isi. Pertama, data dasar keluarga, data potensi, dan data tingkat perkembangan. Nah, kedua, tiga instrumen itu saya sudah pernah share masuk di grup MSK Kabupaten Mamuju Tengah sebelum ikut pelatihan. Artinya, saya share itu supaya itu di print, diisi, tinggal kita input sampai di sini. Nah, jadi tapi kalau baru kita mau memulai, ketika akhirnya tapi ini, ya. Nah, namun yang hadir semua ini rata-rata kasih teman-teman. Ya, tidak apa-apa lah, yang penting ada. Nah, maksud perkembangan provinsi desa. Sebenarnya kita mengetahui tentang potensi dan tingkat perkembangan desa, kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral. Jadi mengetahui perkembangan desa. Ketika Anda menginput semua data yang menentukan di provinsi desa, akan muncul nanti, Pak, ternyata desa saya ini baru kategori swadaya. Oh, ternyata ada peningkatan swakarya. Oh, lebih bagus lagi swasembada. Nah, kalau dari tahun ke tahun datanya Bapak, desanya Bapak itu masih kategori swadaya, berarti tidak ada peningkatan. Berarti masyarakatnya Bapak itu hanya berpikir perut saja, berpikir bagaimana mengisi perut. Padahal kalau sudah swakarya Pak, itu berpikir bagaimana peningkatan pendidikan misalnya, peningkatan ekonomi. Jadi itu bisa terbaca Pak. Jadi Kemendagri dia lihat dari 54 desa di Mamuju Tengah swadaya, waduh orang Mamuju Tengah orang terkenal sawitnya, tapi berpikirnya hanya perut saja. Padahal di mata ini kan sudah banyak potensi Pak, sarjana, S2, S3. Tapi karena kita salah menyusun data, kita salah mengupdate, ya, karena data yang lalu kita tidak pernah update, akhirnya itu saja karena ya, saya bilang orang Mandar, kutu, lupa, ya itu. Salah satu penyakit kita itu di birokrasi lupa Pak. Kalau sudah lupa itu melekat dalam hati, tak bisa maju organisasi. Ya. Nah. Makanya ada istilahnya di Mamuju itu dengan lucas, luta canggung, seriate. Nah, sudah luta, canggung lagi. Ada temannya mau meningkat, seriate juga. Jadi makanya juga antara password desa sama dengan desa lain itu tidak boleh saling mengetahui. Karena itu lucasnya itu yang dihindari. Yang terakhirnya S-nya, seriate yang hapus. Wah, lagi jadi desa ini. Nah, itu Pak. Makanya itu jangan ada desa saling mengetahui password. Karena itu siapa tahu kata-kata lucas dia langsung lucas kamu seriate. Nah, hapus semua data. Nah, data itu mahal. Ya. Nah, ini
manfaat. Dari sekian banyak manfaat profil desa. Nanti saya share di grup, bikin saya grup. Ya. Nanti saya share materi ini di grup. Jadi buat dibaca. Ya. Kalau ini mau dibaca, ini kan dibaca gini. Iya. Cocok. Sangat mudah. Kemudian berangkat paling penting Pak, mencari bentuk strategis dan musyawarah rencana pembangunan partisipasi berbasis potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Nah, kita dari itu bermusyawarah tidak berbasis partisipasi untuk melihat potensi yang ada. Pokoknya musyawarah nyusun RKP, putusan ini kita bikin jalan saja dibikin. Padahal orang jalan tak pernah lewat. Ya. Tahun berikutnya bikin jembatan, padahal tak ada orang lewat di situ. Akhirnya jalan yang sudah dibikin jadi hutan kembali. Akhirnya ya habis percuma saja anggaran. Tapi coba kalau misalnya kita berbasis potensi, misalnya di daerah desa A, potensinya khusus untuk pengembangan ternak misalnya kambing apa semua. Kenapa itu dilakukan seperti itu? Memberdayakan masyarakat, memberikan bantuan. Atau berbasis bumdes saja, kita biayai saja itu bumdes. Asal jangan jadi kambing, itu duluan. Ya. Nah susahnya sekarang juga bumdes kenapa tak bisa berkembang? Pak, pertama dari faktor pengurus. Orang sudah pensiun, disuruh berbisnis. Nanti dipecat dari kantornya, dipensiunkan karena tidak mampu. Yang kedua, dia tidak punya planning, master rencana dalam pengembangan bumdes, berbisnis. Dia tak tahu. Tapi karena mengandalkan ketokohan, nah bukan memimpin ini Pak. Kalau memimpin ada masanya memimpin itu ketokohan. Tapi kalau berbisnis memajukan bumdes perusahaan, tidak ada istilah ketokohan. Karena tidak mungkin kan bahwa saya belajar di situ saja karena ketokohan itu lah. Saya 1.000 saya bayar 2.000 saya hargai karena dia politik. Tak ada itu Pak. Jadi hal-hal seperti ini kan bisa terdeteksi di bumdes, di profil desa. Tapi ya namanya kita musyawarah Pak, ya sudah simpul. Datang saya dulu rencana pokoknya disusun lagi. Betul, ini rencana kita. Nah ini yang terjadi. Makanya desa tidak bisa maju. Karena ya dibela saja itu nomor rekening di APBDes di aplikasi 0 sekian ini untuk kelompok tani kasih masuk itu buat kelompok bantuan pokoknya sesuai selera sampai apa. Nah itulah perencanaan kita sekarang. Saya bicara begini Pak karena kenyataan ya. Jadi jangan anggap saya bicara itu asal ada saya bilang itu mati. Saya lama di PMD Pak, saya di PMD itu sejak 2006 tak ada bilet tipu di situ. Jadi semua kelemahannya di desa 575 desa itu hampir sama nih. Beda-beda tipis, beda-beda tipis. Kalaupun ada peningkatan sedikit ya 1 digit, 2 digit. Contoh desa yang akan baru selesai melaksanakan Perkades 3 bulan setelah pelantikan Pak wajib menyusun RPJMDes. Di RPJMDes kalau kita mengacu ke Permendagri 114 ada namanya pengkajian keadaan desa di situ. Ada 7 format yang harus di situ. Ada namanya sketsa desa, ada namanya kalender musik, ada namanya kelembagaan, ada namanya potensi sampai nonsen itu kalau itu dilaksanakan Pak. Paling buka YouTube. Ayo, tinggal ubah saja. Pak cocok ini, masukkan angkanya. Itu rumah ini 5 tahun ke depan, 6 tahun. Begitu dicocokkan nanti 3 dan desa, tidak cocok. Bagaimana caranya Bu?
keadaannya YouTube dengan keadaan desa, kok bisa cocok? Jadi kita melaksanakan perencanaan musyawarah itu penyusunan RPJS bukan pengkajian keadaan desa, pengkajian keadaan YouTube karena berbasis YouTube semua. Google, dicari di Google itu. Desa mana yang bagus itu? Itu sesuai kita. Bapak ketawa karena pasti di desa Bapak Bagus. Tapi ini saya bukan berarti ini Pak, hanya saya memotivasi Bapak, terutama desa-desa yang mau penyusunan RPJS. Ya, terutama yang sudah melakukan ikut pelatihan kemarin, ya, yang mohon maaf, karena kemarin kita banyak yang ikut pelatih di sana, tapi khusus di kelas saya melatih itu saya gendongnya di situ, di pengkajian keadaan desa. Karena itu yang menentukan Pak. Karena pengisian data potensi dan data SDA ambilnya kan dari data profil desa, karena nanti ada di situ. Jadi kalau misalnya ambil data seperti itu, mau menyusun perencanaan, data mana? SDGs. Nah, ada data SDGs seperti itu Pak. Yang saya tanya juga, data SDGs bisa Bapak buka? Tidak bisa Pak, karena pendamping yang simpan. Itu datanya pendamping, hanya mencakup datanya desa. Nah, coba nih, data desa presisi bisa Bapak buka? Mana lokus presisi di sini? Di Pangale, Burung sama apa lagi satu? Dua kecamatan. Tidak bisa dibuka Pak. Saya sendiri tidak bisa membuka. Karena katanya ada rahasia di situ, tidak boleh bocor. Ada data janda, tidak boleh dibuka karena ada titik koordinatnya. Memangnya kita selalu mencari janda. Nah, ini begini Pak, karena itu menjaga kerahasiaan, ada titik koordinat. Nah, karena kalau dibuka data presis itu kelihatan itu koordinat sekian di dusun A misalnya ada janda di sana, di pojok sana. Ya kelihatan rumahnya di dalam. Janda pirang. Jadi wah itu katanya jaga kerahasiaannya, jadi hanya kepala desa kalau mau dibuka kepala desa. Ya untunglah Pak desanya. Untung Pak desanya. Jadi makanya tak bisa dibuka tahu yang lain. Apalagi kalau desanya banyak janda dari sudut kiri kanan itu. Apalagi ya umur 20-an apa ya, tambah semangat Pak desanya. Karena desa itu Pak, tidak dulu Pak anunya pasurnya padahal dia sengaja sembunyikan karena tidak mau bisa ini. Iya. Apalagi kalau ada komplotannya, ada janda di sana itu. Itu kelebihannya data presisi Pak. Kalau mau cari di data mobil desa tidak ada karena dia tidak beri koordinat, karena dia tidak menggunakan drone. Nah, siapa yang ikut kemarin data enumerator? Kalau saya dampingan saya kemarin pesan kayu Pak. Saya pernah jawabnya pesan kayu. Kalau di sini ya mata itu ada teman. Makanya tidak bisa dibuka itu. Nah, ini yang terakhir sebagai bahan evaluasi menyusun SOTK. Nah, jadi ada yang tanya saya pada saat pelatihan kemarin. Jadi kalau begitu Pak, bisa tidak dikurangi itu struktur organisasi saya? Karena masih swadaya, saya turunkan 2. Ya bisa, tapi saya dituntut. Bagaimana kan Anda sudah SK kan? Langsung dikurangi, tak boleh. Biar pertahankan saja yang apa yang ada dengan segala konsekuensi anggaran. Otomatis tidak bisa. Karena apa haknya? Kalau hanya berdasar tidak bisa Pak, karena swadaya ternyata terlanjur, kata terlanjur. Makanya pada saat menyusun SOTK, lihat baik-baik potensi desa, tingkat perkembangan desa Bapak. Apakah masih swadaya, swakaya, swasembada? Ya. Karena kalau sudah swasembada, ya sudah lumayan itu. Makanya jangan juga terlalu kencang, walaupun sepadan apapun penduduk kita, jangan buru-buru meningkatkan musuh. Karena itu konsekuensinya. Kecuali kalau kita sudah punya PAD yang bisa menggaji perangkat desa, ya silakan. Tidak bisa diubah. Nah ini tata dasar keluarga, apa isinya itu? Yang pertama data umum, yang kedua rincian data keluarga meliputi biodata, akses
kesejahteraan, yang berikutnya ekonomi, keanggotaan lembaga, kesehatan, dan keamanan. Itu di data dasar keluarga. Ini cakupan datanya, Pak. Ini data pribadi. Nah, sekarang kita masuk di instrumen data potensi desa dan kelurahan. Kalau itu tadi data dasar keluarga, itu respondennya murni dari kepala keluarga. Jadi yang ditanya itu kepala keluarga. Misalnya kita mendata A, ya harus kita harus apa? Respondennya kepala keluarganya atau minimal istrinya, karena ada data-data yang harus terkait masalah ekonominya, berapa penghasilannya, berapa pengeluarannya. Nah, jangan tanya pada desa, pasti tidak tahu. Ya. Yang kedua, data sumber daya, ini data umum dan potensi sumber daya alam. Nah, meliputi potensi umum, potensi pertanian bahan bagian, sumber daya air, kualitas air, kemisingan, ruang publik. Jadi kemisingan pun itu dihitung, Pak, di data. Oh, di desa saya itu bising setiap hari. Ya, ada yang karaoke, ada yang diskotik, apa, pokoknya selam saja dan bukan. Lagu Bugis, lagu Makassar, full volume. Nah, itu. Kedua, potensi sumber daya manusia. Nah, ini potensi sumber daya manusia yang ada di desa itu. Itu kita data juga, Pak. Ya. Potensi kelembagaan. Nah, ini dari 6 kelembagaan tadi itu, kan? Termasuk kelembagaan kemasyarakatan. Nah, yang terakhir potensi prasarana dan sarana. Jadi potensi prasarana apa yang ada di desa. Nah, data tingkat perkembangan. Misalnya perkembangan penduduk dari tahun ke tahun harus ada peningkatan itu. Misalnya penduduk tahun lalu, tahun sekarang berapa kenaikannya. Nah, karena itu mengatur untuk mengetahui laju perkembangan penduduk di desanya Bapak. Ya, misalnya kalau dalam 1 tahun bertambah sampai 100-200 jiwa, oh berarti Paspul di sana itu. Tidak jalan itu keluarga berencana itu. Ya. Yang kedua, ekonomi masyarakat. Nah, ini ekonomi masyarakat kan tentu dilihat juga. Ada nggak dari tahun ke tahun tingkat peningkatan ekonomi keluarga itu atau masyarakat? Kalau misalnya hanya sama atau minimal menurun, ya pasti gagal itu dana desa di sana. Ya, ini semua ukurannya, Pak. Produk domestik desa kelurahan, pendapatan per kapita, struktur mata pencaharian menurut sektor. Nah, untuk mengetahui, Bapak tidak perlu pusing mencari tuh berapa itu sudah di desa pun, berapa guru, berapa guru ngaji, berapa ini bidan, berapa guru. Karena ada semua data nanti di situ. Jadi kalau misalnya ada pendeta tinggal buka, oh tingkat pegawai sekian. Nah, saran saya, kalau misalnya kita belum bisa menginput semua data dasar keluarga, minimal semua kakak yang ada di desa itu minta fotokopinya sama Wardata, arsipkan di kantor desa. Baru itu tiap hari kita input dulu, baru sambil mengisi instrumen yang lain. Karena misalnya penyusunan hari ini, Pak, kita tidak menuntut bahwa harus langsung selesai, Pak. Tidak bisa. Kita mulai dari awal dulu. Yang penting Bapak dulu masuk login, masuk di aplikasi. Sudah terbaca di Kementerian Dalam Negeri, oh sudah sekian desa. Nah, tinggal perbaharui. Misalnya hari ini dapat data, misalnya dari BKKBN, dari DPP, semua perwakilan OPD yang ada di kecamatan, misalnya kita dapat data di situ, kita input. Karena ini kan tidak dibatasi tempat dan waktu, Pak. Penginputan data profil desa dan kelurahan. Biar sementara nonton drakor, begitu ada data didapat, oh saya dapat dari ini,
dapat WA dari PPL sekian luas wilayah sawah irigasi tanah hujan. Oh, kita ikut lagi, tinggal buka. Padahal dua pekerjaan itu nonton drakor, karena pasti banyak kita tidak mau terlewatkan jalur alur ceritanya itu. Wah, saya lagi besok karena ini ketemu Mincu dengan siapa yang lain itu. Wah, CD ini paling sambil kelihatan juga. Ini yang bikin masalah juga, sering terhambat seperti pekerjaan. Makanya ada berisiko tuh kalau ada televisi di kantor desa, Pak. Kalau jam 9 itu Pak, pasti nanti bisa semua itu Pak. Teratur lagi, baik. Seru ini, pasti berkelahi ini kan begitu memang kemarin. Nah ini, ya. Nah, ini indikatornya Pak, dalam per desa 3.670. SDGs berapa nih? Tak sampai 300 Pak indikatornya, 200 sekian. Tapi pasti Bapak menyuruh setengah mati gitu isi 3.760. Tidak mutlak. Ya kalau ada di desa atas, masa Anda mau mengarah? Berarti bukan data valid itu. Bertanya berapa kucing di situ? Wah, kucing misalnya pokoknya nasi masuk misalnya. Ini data dasar keluarga itu 765 indikator. Data provinsi desa kelurahan 2037 indikator. Terus tingkat perkembangan 958 indikator. Baru satu instrumen tak bisa saingi, tak ada yang saingi. Tapi tidak mutlak harus diisi. Ya misalnya kalau kita baca, tidak ada ini, pokoknya kosongkan saja. Apa susahnya itu, tanda datar saja. Ya. Nah, jadi 3.760 indikator. Nah itu yang muncul di aplikasi. Tapi kalau itu Bapak, setengah mati ini, mana bisa diselesaikan? Tidak mutlak. Kalau memang satu instrumen 40 lembar tidak ada di desanya Bapak, ya sudah diisi. Tapi pertanyaannya, masa Bapak desanya Bapak tidak ada namanya? Tidak tahu luas wilayahnya, tidak tahu batas-batasnya. Nah, ini pentingnya profil desa. Nah, kita lewati itu, pokoknya penting sekali profil desa, jangan mungkin membaca. Ini persyaratan kakak. Persyaratan kakak, valid. Harus data yang valid, akurat. Kalau tidak valid, dibuat-buat. Wah, itu kan data namanya itu, dibulanti. Nah ini, kelemahan kita seperti itu Pak, dibulanti. Kalau musim ini, kira-kira ini saja. Ya kira-kira kalau mendekati kebenaran, kalau jauh dari kebenaran. Yang kedua, probable dapat diandalkan. Kalau data kita probable diandalkan, data apapun kita bisa adu Pak. Diadu data SDGs, diadu data sensus. Sensus ingat itu data 5 tahunan Pak, data kependudukannya. Bapak setiap hari bisa update. Baru rencana mau melahirkan di rumah puskesmas data, Bapak bisa sudah input ini. Berapa ini satu? Tinggal jenis kelaminnya Bapak mau masukkan. Di mana berapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Buka HP, laki-laki. Itu namanya belum namanya Pak. Itu masuk di data potensi, tapi di data dasar keluarga tidak bisa dimasukkan. Kenapa? Syarat untuk dimasukkan itu di aplikasi harus punya NIK. Kalau mau, ya ini terlalu proaktif lagi Bapak mendata seperti itu. Kalau dilihat wilayah mobil puskesmas itu siap-siapnya. Nah, komprehensif, persyaratan katanya komprehensif, harus menyeluruh Pak. Jangan parsial. Harus didata itu secara menyeluruh. Jangan hanya data di dusun A saja di situ. Cari apakah ada di dusun B, C, D.
Jangan sampai karena malas kita, jangan ada si Andi sana itu paling malas saya ketemu itu orang itu yang kalau data di kantor desa saya paling cerewet sekali saya ngomong. Salah itu, nah, yang kedua, update selalu terkini, makanya dibilang pendataan ini tidak berikan dengan waktu Pak, terkini terus. Kalau SDGs, nah input kemarin jumlah penduduk yang cukup dan data lagi mereka aktif karena lebih cair APBDes. Kalau belum cair APBDes, belum mendata mereka, apa mau pakai agar. Tapi kalau dapat bisa input memang honornya nanti. Apa dia keluar tuh? Kita bikin SK-nya, SK Pokja. Takutnya ini, Bapak bikin nanti tidak ada SK Pokja, nggak bisa dianggarkan itu bayarkan honor. Harus ada SK Pokja. Masa berlakunya SK Pokja itu Juli, Agustus sampai Desember. Karena jangan proyeknya penyusunan data profil desa itu 6 bulan. Ya. Cepat, tepat, murah dan terpercaya. Ya. Ini syaratnya data profil desa, cepat, tepat dan murah. Jadi kalau program pendataan Pak libatkan kalian posyandu karena lihat semua itu luar-luarnya itu di desa. Jangan hanya perangkat desa aja sama kepala dusun itu lebih banyak ceritanya Pak. Iya. Bukan berarti jangan libatkan, tapi jangan kasih fungsi terlalu banyak. Karena ini pendataan butuh waktu Pak. Pendataannya itu Agustus sampai Oktober, penginputan itu di November sampai pertengahan Desember. Desember 30 publikasi. Kalau Pak dusun publikasi habis ceritanya Pak. Belum pokoknya. Nah, jadi makanya ibu kader posyandu PKK yang harus banyak dilibatkan karena gerak cepat itu. Apalagi kalau pendataan anak, nah apel semua itu. Nah, sistem pendataan survei langsung yaitu data primer. Data diambil langsung ke lapangan oleh petugas pendata atau penjaga yang tergabung dalam kelompok kerja. Untuk data dasar keluarga dilakukan dengan interview terhadap warga. Nah, menginterview juga cukup apa yang ada di instrumen. Karena kalau terlalu lama juga saat ada interview di luar materi, bosan juga ibu-ibu atau bapak-bapak di data Pak. Sembah katanya tidak ada gitu. Berapa penghasilan Pak? Sekian. Berapa pengeluaran Pak? Sekian. Jangan tanya apa belanja itu Pak? Tidak ada yang ini. Bisa marah itu. Ya. Begitu. Ya kan saya yakin bapak-bapak ini semua pernah jadi pendata. Sensus pertanian, sensus penduduk. Apalagi pendata masalah wajib pilih. Maka ini paling banyak pendata apa? Makanya jangan bosan, selalu saya berdata. Masyarakat pun itu didata, selalu didata, tidak ada bantuan. Jadi kalau nanti, saya mau mendata, tidak ada itu kaitannya dengan bantuan. Ya, aku sampaikan saja, ini hanya memperbaharui saja Pak, supaya didata ini, Bapak, Ibu dapat PLTK, PKA, makanya terbuat Pak, supaya jangan sampai nanti hilang data PKA. Bisa begitu. Jangan kita hyper Kementerian Sosial. Nah, ya makanya tidak tadi dulu ini atau memenuhi syarat atau tidak. Nah, survei tidak langsung atau data standar yaitu data potensi dan tingkat perkembangan, karena itu respondennya adalah kepala desa. Jadi Bapak Ibu bisa Pak Desa ini yang kita mau data. Misalnya kalau dibutuhkan data yang lain yang terkait masalah pertanian, tentu ke PPL. Terkait masalah kependudukan atau BKKBN, kontrasepsi apa semacamnya, ya ke puskesmas, apa ke bidang desa. Nah itu harus
kita datangi. Nah, sumber data lain yang bisa digunakan itu dari Ditjen Pemerintahan Umum yang terkait masalah kode provinsi, kode kecamatan, kode kabupaten, kode kecamatan, kode desa. Nah, itu makanya ada nomor kode pengguna, dikasih kode pengguna. Itu kode pengguna nomor register desa 7606, kode kecamatan, baru kode desa. Itu semua dipakai, Pak. Itu juga yang digunakan di MDScale, cuma passwordnya yang berbeda. Nah, tak tahu kalau si Panes itu kayak dipakai atau tidak. Saya juga admin 3 aplikasi saya pegang di provinsi itu, Pak, admin. Di desa MDScale dengan si Panes. Tapi kalau si Panes kami hanya sekedar mengontrol saja, Pak. Jadi kami tidak langsung seperti ini. Nah, BPS data yang dibutuhkan dari BPS. Yang kedua, yang selanjutnya dari BIG, Badan Informasi Geospasial, karena terkait masalah letak titik koordinat wisata. Makanya sekian lintang selatan, bujur selatan, bujur timur, ada itu, Pak. Nah, itu hanya yang bisa menentukan itu program dengan BIG, Badan Informasi Geospasial. Nah, apalagi sekarang ini di 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat kita gencar melakukan penetapan dan penegasan batas desa. Mungkin di Mate juga sudah dilakukan seperti itu. Karena itu dipasang patokan supaya ditahu sekian lintang selatan, bujur timur, bujur ini. Jadi itulah yang nanti masukkan datanya seperti itu di aplikasi. Jadi para Kemendagri tinggal baca, dia buka datanya, tinggal cari di titik koordinat itu, ada balai desa ini yang ada di sini. Nah, ini tahapan penyusunan data profil desa. Nah, pertama penyiapan instrumen. Fotokopi dulu instrumen. Karena nggak bisa langsung pendataan itu langsung diinput, Pak, melalui HP. Tak sama kirim puskesmas, data bayi, siapa namanya Pak, ketik. Sudah. Kalau ini tidak harus Pak berbasis instrumen. Karena instrumen itu sebenarnya kalau sudah ada diarsipkan di kantor desa. Jadi khusus untuk data dasar keluarga yang diperbanyak nanti sebenarnya itu hanya halaman 10. Karena terkait masalah jumlah anggota keluarga. Ya. Jadi misalnya 1000 kakak, tidak mungkin 1000 kakak juga itu anggota keluarga. Jiwa kita berhitung jiwanya itu. Jadi berapa jiwa di desa Ata? Lempar ke 10 itu halaman 10 fotokopi sebanyak itu. Beda dengan data potensi dan data tingkat perkembangan hanya 39 halaman dengan 40 halaman. Tapi yang banyak memakan biaya itu pengadaan data format data dasar keluarga. Nah, pertama penyiapan instrumen. Setelah instrumen ada, penyiapan kelompok kerja. Karena ini yang nanti bekerja. Itu kami memilih ketuanya, sekretarisnya, anggotanya, operatornya, pendatanya. Yang kedua, pelaksanaan pengumpulan data. Kita melaksanakan pengumpulan data. Setelah terkumpul data kita olah, diolah kembali, diverifikasi semua itu. Jangan sampai ada yang salah, ada yang terlewatkan, ada yang sudah meninggal masuk atau sementara pendataan hari ini kita data masih ada. Besoknya almarhum, harus kita itu diverifikasi, diolah namanya datanya itu. Nah, yang kedua publikasi data. Jadi setiap input semua kita tinggal print out, dan kita desa bikinkan surat keputusan desa bahwa seperti inilah keadaan data desa hasil pendataan profil desa. Padahal itu di papan informasi. Ambil semua itu nama-nama wajib pilih di dalam. Karena tahu nggak? Itulah gunanya papan informasi, Pak. Tempel semua itu surat keputusan.
tempel semua di dalam. Cuma masalahnya dari mulai Paku Suremana saya jalan Pak, yang banyak itu kan informasi itu, ya apalagi yang musim pemilu ini daftar wajib pilih sampai ratusan. Di tempel masuk itu sampai di Paku karena lihat informasi itu. Padahal yang penting di tempat-tempat umum gitu. Jangan terdesa, tidak mungkin lihat satu. Oh, mampu tidak gitu. Paling di masjid. Saya tahu menunggu asal, tomat, nanti aku dulu ada di di TPS mana. Terkait masalah penggunaan dana desa misalnya, tempel itu di pokok informasi. Karena masyarakat wajib tahu supaya tidak ada dusta di antara kita. Tidak bisa tanggapi kepala desa bahwa itu proyek itu selesai di sana itu begini. Itulah tujuan informasi sebenarnya sesuai Permendak. Ini dapat informasi diatur dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri terkait masalah laporan kinerja kepala desa yang disusun setiap tahun. Nih, mekanisme penyusunan data profil desa. Persiapan pengumpulan data Agustus sampai Oktober. Bulan berapa sekarang? Nah, ada di sini bintang. Kita berbintang. Ada tidak apa-apa lah yang penting ada upaya. Pengumpulan data November sekarang masih bintang kita. Baru pengolahan data oleh kelompok kerja. Pertama, klarifikasi, tabulasi, kompilasi, rekapitulasi melalui aplikasi maupun secara manual. Itu diinput Pak. Baru hasil data. Baru publikasi. Outputnya baru pendayagunaan. Pendayagunaan itu setelah publikasi di bulan Desember, maka Januari atau Maret sudah bisa dipakai musrembang. Kalau berjalan, kalau tidak, pakai data ini bikin lagi. Nah, ini mekanismenya Pak. Tapi ada desa yang bertanya sama saya, ya, kalau tidak di sini Pak, Agustus, ya berarti kita Januari nggak bisa. Bisa, apa yang nggak bisa? Publikasi yang menentukan nanti lebih bagus, lebih awal, lebih bagus. Misalnya data potensi dan tingkat perkembangan Pak, lebih bagus begitu. Kalau misalnya di Agustus itu ya bagi yang belum menyusul ya harus. Tapi kalau yang sudah bermutahiran Pak, misalnya ada beberapa desa kayak Paraili, apa lagi, Salutangkan, tapi ada tuh itu desa di waktu pelatihan naik put satu di kakak, apa memang kakaknya naik put begitu udah muncul di desanya, begitu dibuka satu di dia tapi jangan kami Kementerian Dalam Negeri satu di hanya dia karena dia operator pada saat pelatihan naik put memang dia. Nah dianggap wah sudah selesai karena sudah terekam muncul di nama desanya di aplikasi bahwa dia sudah mengikut. Nah, boleh juga sistem akal-akalan tuh harus itu kan syarat pendataan tadi komprehensif menyeluruh. Jadi akhirnya bagaimana profil desanya? Karena mungkin dia jalan-jalan ke PMB Pak Sulkif bilang bagaimana Pak desa profil desa. Begitu sampai bagaimana Murato kau yang ikut pelatihan aman Pak sudah saya muncul media aplikasi. Padahal bingung cuma ini di dalam semester anaknya satu. Akal-akal. Nah, ini penanggung jawab penyusunan data profil desa di tingkat kementerian. Tapi kalau usah kita masuk dulu, jangan kita ke Jakarta, mungkin juga ada. Ini tingkat desa. Penanggung jawab Kades atau lurah. Ketua, sekdes,
atau sektor. Ya. Anggota sekretaris kasih pemerintahan, jadi yang punya tanggung jawab kasih pemerintahan sama sekdes. Nah, anggotanya ke bawah, perangkat desa, kepala dusun, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, badan pemberdayaan masyarakat desa, atau aparat perangkat daerah yang ada di desa. Jadi bisa melibatkan bidang, misalnya bidang pustu, bisa kita rekrut. Jangan dicatat Bu, masih pas itu gratis. Nah, ini di tingkat camat, sekcam kasih pemerintahan sama di. Nah, tahapan teknis penyusunan data profil desa. Yang pertama, data sudah tersedia. Itu syarat utama itu data sudah tersedia. Nah, bisa kita menyusun kalau tidak ada data, apa mau diinput masuk di aplikasi? Ya. Yang kedua, kode registrasi dan kata sandi sudah punya. Nanti saya bagikan Pak, saya sudah bikinkan gitu. Yang ketiga, komputer sudah mendapat arus listrik dan operasi normal. Nah, ini kalau kayak mati-mati lampu seperti tadi, langsung tangan kita. Terhapus semua, belum sempat. Terus lagi kepala. Nah, yang keempat, sudah terkoneksi dengan jaringan internet, bisa memakai HP Android. Ya. Bisa diinput melalui HP. Cuma kalau yang muda-muda seperti saya, yang muda-muda silakan. Browser sudah dijalankan. Yang ada itu di laptop tak? Google Chrome, apa istilahnya bahasa Inggrisnya itu? Chrome, ya. Ketik di alamat prodesper.kemendagri.go.id. Nah, ini alamatnya. prodesper.kemendagri.go.id. Ketik begini yang anu tak nanti di tab akan muncul nanti di situ. Berarti kalau ada juga tuh orang kanan ketik tak muncul, ganti laptop tak. Laptop tak yang bermasalah. Itu masih tipe Intel. Susah impor Intel Pak. Ya. Baru enter lanjut. Nah, yang muncul nanti setelah kita penyebutan seperti ini Pak. Bisa dilihat tipologi nelayan akan muncul nanti di profil desa tadi. Terus klasifikasinya swadaya, swakarya, kategori, mula, madya, lanjut. Nah. Ya. Apa itu swadaya? Desa terbaik membutuhkan prioritas penanganan masalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Masih ekonomi tak dipikirkan. Terus ekonomi, bagaimana dapat uang, bagaimana berobat karena sakit terus. Yang kedua, kalau kita swasembada, nah berarti masyarakatnya itu ini yang sudah pikirkan ini. Membutuhkan prioritas penanganan masalah keamanan dan ketertiban. Jadi dia tuh prioritas penanganan itu keamanan. Mungkin terlalu banyak data, banyak orang penduduk mobile di situ, jadi dianggap tidak aman. Makanya hadir nih bagikan Ditmas, Babinsa, atau dibentuk kembali Ditmas. Nah, yang kedua, swasembada. Ya, membutuhkan prioritas penanganan masalah yang terkait dengan kinerja pemerintahan kelurahan. Jadi penanganan kinerja pemerintahan nih. Jadi yang perlu di apa namanya itu diintervensi penanganan pemerintahan, mungkin kelembagaan desanya, BPD-nya, pemerintah desanya. Karena ini sudah maju nih, tinggal dia bermantap. Jadi tidak berpikir lagi pemenuhan kebutuhan dasar. Artinya dia sudah bisa atasi, masyarakatnya sudah bisa atasi sendiri. Pak, bisa mungkin agak dipadatkan karena kita sudah hampir di pukul 11. Oh, sampai pagi Pak. Oke, artinya ini kategori. Nih,
Ini yang paling penting ini Pak. Artinya kata Pak agak larut malam Pak ya, karena ini hanya 1 malam. Ya, jadi korbankanlah waktunya dulu untuk ini. Biar besok juga mau kontribusi lagi sama Bapak Rutin, saya mau mengajar lah. Mau pulang juga, banyak jadwal kok. Nah, jadi ada simbiosis mutualisme saling membutuhkan. Nah, jadi cukup Pak Rutin ya, sebentar lagi. Ya. Masalah pokok dalam pengelolaan Provinsi Desa kelurahan saat ini. Banyak desa kelurahannya belum mengisi dan mengupdate data Provinsi Desa. Ya, contoh kali itu dari 54 baru 7, berarti ada 40 berapa? 47 yang belum mengupdate. Yang kedua, maksud dan tujuan Provinsi Desa belum dipahami dengan baik. Ya, saya terangkan Bapak belum tahu. Oh, begini pada Provinsi Desa ini. Ya, karena kurang membaca. Bukan Google, tapi tak buka masalah Provinsi Desa. Pak di Google yang terangkat secara tuntas di dalam. Yang kedua, pengelola Provinsi Desa dan kelurahan berganti-ganti. Nah ini sudah diminta kemarin Pak Rudi tahun sebelum COVID diganti semua. Nah 2019, nah diganti. Akhirnya mulai lagi Pak Rudi mestinya sudah pemutahiran, tapi terpaksa kita baru penyusunan kembali. Program Provinsi Desa sampai ke desa tidak terfungsi dengan baik. Ya, tidak terfungsi dengan baik banyak faktor Pak. Yang pertama itu karena tidak didukung anggaran. Ya, salah satunya itu. Yang lainnya itu dikesampingkan itu. Kalau ada uang semua beres. Ya. Dan kelima, ya keterbatasan anggaran. Bukan keterbatasan anggaran, ada anggaran. Cuma tidak mau diprioritaskan ke situ. Tidak diprioritaskan ke situ karena Provinsi Desa belum dipahami. Ada di data SDGs, ada di data IDM. IDM itu dilengkap sangat tertinggal maju mandiri. Padahal desa yang maju Pak belum tentu tata kelolanya juga akan maju. Baik. Yakin dan percaya saya. Makanya di MDST itu ada namanya evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Karena dievaluasi itu kinerja pemerintahan desa selama kurun waktu 1 tahun Pak. Salah berkembang, padahal di IDM-nya maju, dievaluasi kinerja pemerintahannya kurang berkembang, berarti bertolak belakang, tidak sebanding. Karena dia terlalu fokus di pembangunan dan pemberdayaan. Akhirnya kinerja tata kelola kinerja pemerintahan itu diabaikan. Yang selanjutnya pelaksanaan BIMPEK belum standar. Nah, pelaksanaan BIMPEK belum standar. Di desa itu sering sekali melakukan BIMPEK buka tutup, kayak jalur kereta api buka tutup. Apa maksudnya buka tutup? Pagi buka, sebelum lohor tutup. Jadi yang dibicarakan itu kata pembukaan dengan penutup. Pengantar, tidak ada substansi. Kita hanya judulnya saja tentang BIMPEK masalah ini, tapi dalam pelaksanaan tidak pernah disinggung seperti itu. Paling dia kulit luarnya tidak sampai menyentuh ke dalam. Nah ini yang harus dihindari oleh Bapak Ibu. Karena terkait masalah BIMPEK untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan itu sudah disertifikasi orangnya Pak. Tidak sembarang orang mengajar, melatih atau narasumber. Kalau tata kelola pemerintahan, masalah hukum penyusunan produk hukum di desa, masalah penyusunan perencanaan pembangunan desa, masalah keuangan desa, pokoknya masalah BPD itu sudah disertifikasi semua dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau ada pihak-pihak lain termasuk pendamping desa yang mengajar seperti itu, saya pertanyakan, boleh mengajar melakukan BIMPEK narasumber di desa, tapi dia khusus untuk BIMPEK peningkatan kapasitas masyarakat, masalah pembangunan sesuai peraturan Menteri Desa. Dia tak boleh masuk di ranahnya Kementerian Dalam Negeri, karena di Kementerian Dalam Negeri itu sudah dibatasi, disertifikasi semua. Contoh kalau cuma muncul dengan yang bisa mengajar Pak Jarno, Pak Iman, Pak Marwan.
karena dia yang punya sertifikasi. Kalau tata kelola pemerintah, kalau BUMDes sebar dan lain-lain Pak. Tapi khusus tata kelola pemerintah itu sudah diinstruksikan dari Kementerian Dalam Negeri. Makanya dihindari itu namanya bintang buka tutup. Nggak ada Pak. Contoh kemarin saya tambah sedikit Pak. Waktunya. Contoh kemarin Pak, saya diundang di salah satu desa. Sudah mulai jam 9 baru buka Pak desa. Kalau saya asik-asiknya bawa materi, jam 11 diboleh Pak, bisa istirahat dulu. Belum lowong ke warung. Saya belum lapar nih, dipaksa gitu. Sudah bilang bawa ke warung. Nanti dilanjut lagi Pak jam 1. Akhirnya kita ketemu setengah 2. Jadi satu materi itu nggak selesai. Ya saya tadi masalah, saya dikasih honor, tapi yang rugi peserta sudah ditinggalkan tersita waktunya 1 hari hanya untuk mendapatkan bimbingan teknis. Ternyata kita juga tidak maksimal menyampaikan. Nah, kayak saya karena saya sudah di TOT juga Pak, jadi saya akan ingatkan ini, biar sampai pagi Pak jam 1 saya masih sana. Karena waktu pelatihan kemarin Pak, ketika Pak ikut, kita itu bicara dari jam 8 pagi Pak sampai setengah 10 malam, non stop. Nah, bahkan 2 hari setengah itu kita ambil. Jadi ini betis saya main bola Pak, berat. Ya. Tapi itu juga karena honornya juga agak lumayan. Ya. Sehingga memang betis. Ya. Tapi kalau di sini, terserah biarlah betis apa nih. Yang penting provinsi desa. Karena itu tanggung jawab saya di provinsi. Yang terakhir, harus ada badan lokal dan skala desa yang dilalui oleh peraturan bupati. Ya, harus dibuatkan ini peraturan bupati Pak, ini terkait masalah pendataan provinsi desa. Nah, setelah ada peraturan bupati, kita lanjuti dengan peraturan desa. Minimal peraturan kepala desa. Jadi, Bapak menganggarkan setiap tahun mau pakai dana apapun tidak jadi temuan Pak, karena sudah ada peraturan desa atau minimal peraturan kepala desa. Itu sudah menjadi kewenangan lokal Bapak. Kalau tidak ada peraturan bupati, ya itu selalu dipertanyakan. Tidak boleh ini menggunakan dana desa karena ini karena pemerintah. Tapi kalau ada aturannya Pak, tidak ada, karena itu kewenangan Bapak selaku pemerintah desa yang dijamin oleh undang-undang. Nah, makanya Pak, Bapak Rudin ini saya sampaikan ada pemberitahuan dari Direktur Jenderal Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri pada saat kami kemarin terkait masalah inventarisasi peraturan bupati tentang kewenangan daftar kewenangan desa Pak. Masih ada beberapa kabupaten termasuk Mamuju Tengah yang belum menyampaikan rancangan peraturan bupati terkait dengan masalah kewenangan desa ke Kementerian Dalam Negeri. Tapi menurut Pak Parwansa dulu itu katanya sudah ada, tapi itu belum dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Nah itu kan belum tercatat di sana Pak. Ya, mestinya harus disampaikan ke sana Pak. Ya, harus disampaikan. Nah kedua, dari perda atau peraturan bupati itu harus ditindaklanjuti ke desa, ke 54 desa Pak. Nah ini belum ada datanya kita di sana Pak. Makanya itu karena suratnya itu kami sudah konsep Pak dalam surat penanganan. Jadi mumpung saya ada di materi hadir semua 54 desa, itu saya sampaikan memang tidak lanjuti membuat peraturan kepala desa terkait daftar kewenangan desa Pak. Kalau tidak ada itu Pak, dianggap legal itu Bapak melaksanakan kegiatan, dianggap bukan kewenangannya Bapak. Meskipun dalam aturan di Permendagri itu sudah jelas ada beberapa kewenangan khas asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah. Yang mana kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah termasuk bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang kemasyarakatan. Nah, yang tidak terdeteksi sekarang kewenangan Bapak yang Bapak kerjakan di bulan itu, kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan lokal berskala desa itu minimal 11 kewenangan, tapi bisa sampai 20 Pak, tergantung Bapak mau apa yang penting Bapak sanggup laksanakan. Dan itu muncul dari prakarsa masyarakat. Nah, kedua
terakhir ini surat edaran bupati untuk menganggarkan program desa, Pak. Nah, harus ada surat edaran bupati. Nah, surat edaran yang kami kirim dari pemerintah provinsi kami tunjukkan ke bupati, mudah-mudahan itu teman-teman di PP tidak lanjut juga ke desa, karena sebagai dasar untuk menganggarkan di APBD. Karena itu supaya ada juga pegangannya desa, Pak. Apa dasar ini? Ini ada suratnya, Pak. Kenapa ada muncul ini? Ada Permendagri, Pak. Jadi itu selalu beririsan antara aturan yang di atas sampai ke bawah. Ya. Jadi untuk meminimalkan potensi temuan dari auditor baik internal maupun eksternal. Ya, karena masih ada materi, langsung besok kita sepakat berapa kita ketemu. Setengah 7 juga saya sanggup. Jam 8 ya. Jam 8? Oke? Ya. Yang penting kita tepat waktu. Jangan pakai jam karet. Ya. Oke? Baik Bapak Ibu, sampai di sini kita akhiri dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti besok sudah. Ya. Silakan kita.